الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل السعادة ورضاه ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر. Jemaah salat zuhur rahmatullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah menginjak tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriah. Dan insyaallah di bulan ini umat Islam akan memperbanyak amal soleh, amal-amal yang tidak ada di bulan lainnya. Di antaranya adalah ibadah haji dan umrah. Bagi mereka yang sudah mampu dan punya kesempatan, mereka berangkat haji dan umrah. Kita doakan semoga jemaah kita lancar menunaikan manasik haji dan kembali menjadi hajjam mabrurah. Kemudian yang tidak ke Mekah, di seluruh penjuru dunia umat Islam akan mengadakan ibadah kurban, yaitu menyembelih hewan yang sudah ditentukan oleh syariah pada hari raya Nahar, tanggal 10 Zulhijjah dan hari raya Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kesalahan dalam penyelenggaraan kurban, maka saya anggap penting tentang kurban ini kita bahas. Dan saya telah menulis buku saku kecil yang dibahas di buku ini, ya, hanya yang terkait dengan hal-hal yang sering keliru saja, tidak semuanya. Nanti selebihnya bisa kita langsungkan dengan tanya jawab. Nah, silakan antum mengikuti panduannya dari halaman pertama, ya. Mana kurban sudah, ya. Dalil-dalil dan hukum kurban. Para ulama berbeda pendapat soal hukum kurban antara wajib dan sunnah muakkad. Adapun yang menyatakan hukum kurban itu wajib adalah dalilnya yang pertama dalam surah Al-An'am ayat 162, halaman pertama di buku ini. Allah berfirman: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, bahkan hidup dan matiku hanya kupasrahkan untuk Allah, Tuhan pencipta, penguasa seluruh alam. Nah, di ayat ini ada lafaz sholati wa nusuki, salatku dan kurbanku. Jadi digandengkan antara kurban dan sholat. Sholat ibadah penting dan wajib, maka ibadah yang lain yang digandengkan dengan sholat adalah ibadah yang penting pula, bahkan wajib. Dan yang kedua adalah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini saya yakin antum semua pasti sudah hafal ini, ya. Karena surah Al-Kautsar ini termasuk ayat idola, apalagi yang sholat sendirian. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, hanya menyembah Tuhanmu dan berkurbanlah. Di ayat ini kembali sholat dan kurban digandengkan perintahnya, ya. Apalagi dalam ayat ini menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah, wanhar, dan berkurbanlah. Para ulama telah menetapkan kaidah usul, yaitu al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafi. Prinsip dari perintah Allah atau Rasul menunjukkan wajibnya hukum. Ini prinsip ini. Perintah Allah, wanhar, berkurbanlah, maka hukumnya wajib. Dan yang ketiga, kita melihat di halaman 2, ya, hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelaparan rezeki dan dia tidak berkurban, maka jangan pernah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Jadi Rasul melarang sahabat untuk masuk Masjid Nabawi, baik untuk sholat atau ibadah lainnya, seolah-olah sholat dan ibadah tersebut tiada faedahnya. Kenapa? Karena dia tidak berkurban sementara mampu. Maka ini pun mengindikasikan wajibnya kurban. Dari yang keempat, kita melihat di halaman 2 bagian bawah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Asbabnya, sebab turunnya hadis adalah, asbab turunnya adalah ketika Rasul mengimami sholat Aidil Adha. Selesai salat, beliau berdiri ke mimbar dan menghadap
yang sudah disembelih sebelum sholat Idul Adha. Maka beliau SAW setelah selesai khutbah mendekati si kambing dan berkata kepada siapa Pak? Kepada jemaah, bukan kepada kambing. Apa Rasul man zabiha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah. Barang siapa yang telah menyembelih hewan ini sebelum salat Idul Adha, maka dia harus mengulangi perbuatannya itu dengan sembelihan yang lain. Dan barang siapa yang belum berkurban, maka segeralah berkurban. Dari hadis ini ada dua pelajaran. Yang pertama, tidak sahnya sembelihan sebelum salat Idul Adha, walaupun hari itu tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua, perintah Nabi agar sahabat yang sudah menyembelih hewan kurban agar mengulangi dengan sembelihan yang baru menunjukkan wajibnya kurban. Kalau tidak wajib, Rasul tidak akan perintahkan sahabat ini untuk menyembelih yang kedua kali, kan ruginya. Apalagi di ujung hadis Rasul mengatakan, wa man lam yadhbah falyasbah. Barang siapa yang belum menyembelih atau berkurban, maka segeralah berkurban. Ini perintah juga. Maka ini pun mengindikasikan wajibnya kurban. Inilah dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan wajibnya kurban. Ada para ulama yang mengatakan hukumnya itu ya tidak wajib. Adalah hadis halaman 3 untuk di hadis itu, ya. Di situ di paling bawah ini ya. Rasul bersabda, ya, di hadis tersebut, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudh min sya'rihi syai'an wala min asfarihi." Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, habisnya bulan Dzulqa'dah, munculnya bulan baru yaitu Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang kalian ingin berkurban, fala ya'khudh min sya'rihi syai'an wala min asfarihi, maka dia tidak boleh mencukur rambut sehelai pun dan tidak boleh pula memotong kuku satu pun. Antum lihat di tengah hadis itu ada kalimat wa arada ahadukum, dan apabila salah seorang kalian ingin berkurban. Dari situ disimpulkan bahwa kurban itu diserahkan kepada keinginan. Kalau mau silakan, kalau tidak silakan. Nah, inilah kesimpulannya kenapa hukumnya sunnah. Dan itulah satu-satunya dalil yang menunjukkan sunnahnya kurban. Lalu kita memilih di antara dua pendapat ini mana yang lebih kuat. Apakah hukum kurban wajib atau sunnah? Kalau kita menjadikan wajib, tentu saja ada alasannya. Kenapa kita mengatakan wajib? Ya, di sini saya dulu ketika santri yakin sunnah muakkad. Sekarang setelah saya punya santri, ya kalau dulu baru baca kitab 1, sekarang sudah 10, sudah lebih. Nah, saya dengan lebih kuat yang wajib. Kenapa? Ada sisi kelemahan pendalilan, bukan dalilnya. Pendalilan dari yang mengatakan sunnah karena ada lafaz arada dari hadis tersebut, wa arada ahadukum ayyudhhiya. Apa benar seperti itu? Analisanya begini, Mas sekalian. Hadis ini diawali dengan huruf syarat idza, apabila. Maka yang menjadi stressingnya, menjadi penekanan dalam hadis ini adalah jawab syarti, jawab syarat. Di dalam bahasa Arab namanya harfu syartin wa jawab syartin. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu begini. Apabila titik-titik, maka titik-titik. Nah, maka titik-titik itulah stressingnya yang dipentingkan. Jadi bukan kalimat wa aroda, tapi fa itu, maka fala ya'khudh di ujung hadis itu. Sama dengan ayat surat Al-Maidah ayat 6, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang beriman, apabila kalian ingin sholat. Saya tanya, Pak, hukum sholat wajib atau tidak? Apakah dengan lafaz ingin sholat berarti sholat diserahkan pada keinginan sehingga tidak wajib? Tidak, karena stressingnya ada kalimat setelah itu, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku,
Jadi kewajiban berwudu bagi yang mau sholat itu stressingnya, bukan milih sholat atau tidak sholat. Nah sama, bukan milih kurban atau tidak kurban. Stressing hadis ini pada lafaz fala ya'khudh, maka dia tidak boleh mencukur rambutnya selaipun, wala min asfari, tidak boleh juga memotong kuku satupun. Jadi stressingnya adalah larangan bagi orang yang telah dikenakan kewajiban kurban ini untuk memotong rambut dan kuku. Kalau rambut sya'run ini maksudnya semua yang ada di atas kulit, ya. Jadi tidak boleh memotong rambut, alis, kumis, jenggot, dan seterusnya semuanya, ya. Sejak kapan? 1 Dzulhijjah sampai setelah hewan kurbannya disembelih, baru dia boleh. Nah ini jadi sunnah larangan bagi yang mau berkurban, ya. Tidak boleh juga mengguntingnya, mencabutnya, memotongnya, mencukurnya, dan tidak boleh memotong kuku tangan dan kuku kaki kita yang berkurban. Kita lanjut langsung ke halaman 7. Penjelasan tentang itu semua nanti antum bisa baca di buku ini dari halaman 2 sampai halaman 6. Saya hanya meringkas dari penjelasan itu dan detailnya di situ. Doa menyembelih hewan kurban. Ini banyak terjadi kesalahan. Saya tidak tahu sejak kapan kurban itu yang berdoa lain, yang menyembelih lain. Padahal dalam praktik contoh Rasulullah dan para sahabat sampai para ulama, yang menyembelih dengan yang berdoa itu sama. Ketika Rasul menyembelih hewan kurban, beliau yang berdoa. Ketika Rasul menyuruh Ali menyembelih hewan kurban, beliau Ali yang berdoa. Ketika Ali dan Rasulullah menyuruh jagal, padahal Nabi dan Ali hadir di situ, yang berdoa jagal. Sekarang banyak di masjid yang berdoa narbot. Si jagal tunggu informasi, sudah belum doanya? Sudah, sebelahnya. Apalagi sambil ngerokok. Sudah. Di semur itu dengan asap rokok leher hewan. Enggak begitu. Ini enggak ada etika dengan hewan. Nah, sekedar menghalalkan sembelihan cukup baca bismillah. Antum lihat dalam surat Al-An'am di halaman 7 di buku ini paling bawah dan halaman 8 paling atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma dzukira smullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Fakulu mimma dzukira smullahi 'alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah oleh kalian dari sembelihan yang disebutkan nama Allah atasnya. Wa in kuntum bi ayatihi mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada ayat Allah. Dalam ayat 121-nya Allah berfirman wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya, ini adalah kefasikan. Jadi untuk halal cukup bismillah. Dalam hadis Rasul menambah bismillah Allahu Akbar. Tapi ini menyembelih hewan biasa yang dijual dagingnya. Sedangkan untuk kurban ada tambahan doa dari Nabi. Nama si pekurban itu dicantumkan dalam doa, dibacakan, diangkat ke langit, dimohonkan keberkahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membacanya adalah jagal. Apa doanya? Di halaman 9 paling atas antum lihat itu. Doanya adalah bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammad. Ya bismillah dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Lalu beliau menambah doa lagi di bawah sekali halaman 9, Allahumma inna hadza minka wa laka. Ya Allah, sesungguhnya ini kurban darimu, maksudnya adalah karena rezeki darimu. Wa laka, dan hanya untukmu, maksudnya ikhlas kulaksanakan karenamu. Jadi kalau misalnya si kurbannya namanya ya Ifdal, sebutkan namanya dalam doa tersebut. Bismillah Allahumma taqabbal min Ifdal wa ali Ifdal Allahumma inna hadza minka wa laka. Seperti itu doanya. Terdapat doa yang sangat panjang dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Anda buka di halaman 10 dari buku ini. Di situ ya Rasul membaca doa sebelum menyembelih. Dan ini doa juga dibaca oleh si pekurban, bukan marbot masjid. Si penyembelih membaca doa ini sebelum menyembelih.
Sedangkan si berkurban membaca doa ini setelah hewan kurbannya dipotong, darah mengalir dari lehernya. Itu Anda perhatikan halaman 10. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, sampai wa ana minal muslimin, doa ini dibaca oleh si pemotong dan dibaca oleh si berkurban juga. Namun si pemotong atau jagal melanjutkan doanya dengan ungkapan Allahumma minka walaka an. Nah, sebut nama berkurbannya, an ifdal wa alihi bismillah wallahu akbar. Sesungguhnya aku hadapkan seluruh jiwa ragaku kepada Allah pencipta langit dan bumi, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, dan saya tidak termasuk orang musyrik. Sesungguhnya salatku, kurban, bahkan hidup dan matiku hanya kupasrahkan untuk Allah Tuhan seluruh segala alam, tiada sekutu baginya. Untuk itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pasrah kepada Allah. Ini doa sampai sini orang ini. Garis bawah itu ya, itu kurban itu garis bawah itu. Nah, pemotong masih melanjutkan Allahumma minka, ya Allah ini darimu dan hanya untukmu, dari ifdal dan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya, ya, kalau sapi bagaimana doanya? Patungan 7. Ya sebutkan ke-7-7-nya. Apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka an ifdal wa alihi wa afdil wa alihi wa fadil wa alihi wa fadilah wa alihi wa fudal wa alihi. Kalau fadilah wa aliha perempuan ya. Wa Maryam wa aliha wa Megawati wa aliha. Bismillahi wallahu akbar. Tukang potong kita baca doa ini enggak waktu babat kurban? Kalau nggak baca apa bedanya seperti yang biasa dengan kurban? Dan memang semestinya penyembelih hewan kurban itu ustaz, dengan syarat mengerti fikih, mengerti sembelih. Sekarang ustaz banyak yang ngerti sembelih. Kalau dulu ustaz itu memang tukang sembelih, Pak. Nenek-nenek kita dulu kalau potong ayam, bebek, diantar ke rumah ustaz, ya, setiap hari. Apalagi mau kawinan, dibawa 50 ekor bebeknya, disembelih semua. Nanti dibawa 45 ekor, 5 ekor tinggal di rumah ustaz. Nah, saya itu ngintip ya, karena adik saya itu nyembelih terus tuh. Karena tetangga mau potong ayam, antar potong bebek, ya antar kurban, beli. Nah, anak ustaz paling enak makan ayam terus. Lah memang begitu, Pak. Lah kalau sembelihan biasa datang ke rumah ustaz, kenapa sembelihan kurban persembahan kepada Allah? Bukan ustaz, bukan ulama yang nyembelih. Karena asumsinya kurban itu hanya bagi-bagi daging, sehingga jagal yang disewa. Kadang jagal juga tidak ada etikanya. Imam dalam penyembelihan, kalau dalam sholat imam Anda yang paling fasih bacaannya, yang paling taat kepada Allah, yang paling faqih dalam ilmu fikih, seperti itu pemotongan kurban. Apa Anda ingin sholat ada imam, ya, bertato-tato, ini tato semua, kemudian merokok, lalu ada jadi makmum, mau nggak ada jadi makmum? Kenapa kalau kurban kau mau? Mestinya jagal itu menyesuaikan diri, ya jangan merokok. Ini persembahan kepada Allah. Nah, yang selayaknya ulama yang menyembelih, paling tidak imam masjid yang hafiz 30 juz itu yang menyembelih. Tapi sayangnya sekarang banyak ustaz yang takut darah, nggak bisa motong. Sekarang halaman 10. Ini saya hanya bahas yang sering terjadi kesalahannya. Hukum menjual kulit hewan kurban, kepalanya, kakinya, jeroan, bulu, kulit, dan apa saja yang ada di tubuh hewan, atau menjadikannya sebagai upah. Bagaimana hukumnya? Di zaman Nabi sudah terjadi dan Rasul bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatan lah." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, batal
menjadikannya sebagai upah kepada tukang jagal. Jadi nggak boleh kepala boleh jadi upah. Dari mana si jagal dikasih upah? Dalam hadis riwayat Muslim, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Nahnu nu'tihi min 'indina." Kami beri upah dari uang lain yang kami punya. Uang lain. Nah, makanya sejak akad harus halal. Ketika si pekurban, ya, kata panitia apa? 1 ekor kambing 3,5 juta. Lalu upahnya itu 200. Ada tulisan begini, seekor kambing 3.700.000 dalam kurung sudah termasuk operasional dan upah potong. Benar nggak begitu? Ada nggak begitu? Kalau Anda baca koran Republika yang online begitu. Bahkan di musola di masjid begitu, 3.700.000 dalam kurung sudah termasuk operasional dan upah potong. Kalau Anda setuju dan Anda ikhlas, Anda tidak tahu berapa upah berapa kurban. Nanti dia berikan kambing 700.000, 3 juta dia pakai 1 upah. Boleh nggak ya begitu? Ya boleh, karena dia nggak jelas berapa. Nah, sesungguhnya akad itu batil. Yang semestinya dilakukan apa? Kurban kambing, ini akadnya ya, kelas A, RP 3.500.000, ditambah biaya operasional dan ongkos potong 200.000, total 3.700.000. Itu baru sahih. Itu baru sah akadnya. Masih banyak masjid-masjid yang akadnya dalam kurung sudah termasuk upah, dalam kurung sudah termasuk. Nah, dalam kurung karena ingin praktis. Nih, perhatikan lagi halaman 12. Syarat dan pembagian, syarat dan distribusi daging kurban. Ini yang sering terjadi kekeliruan juga. Yang pertama, orang yang berkurban orang yang mampu dengan sumber yang halal dan bukan hutang. Kalau kambingnya langsung, ternaknya kah? Ya, halal. Kalau uang dari uang yang halal, bukan hasil korupsi. Kambing bukan curian. Dan tidak boleh hutang. Anda hutang kepada teman Anda 5 juta, Anda beli kambing yang terbaik harga 5 juta. Tidak boleh, tidak terima. Karena kurban itu persembahan kepada Allah. Mampu itu artinya dia tidak hutang. Kalau hutang dia nggak mampu. Yang kedua, harus binatang ternak yang sudah ditentukan, yaitu onta, sapi, kambing dan sejenisnya. Kerbau, biri-biri, domba. Tidak boleh bebek, kuda, ya, dan tidak boleh diganti dengan uang. Ganti sajalah korban uang. Nah, kalau uang masih orang miskin kan nanti dia bisa bayar SPP anaknya. Kebutuhannya kan SPP. Nah, nggak boleh. Itu bukan kurban tapi saudara. Dan tidak boleh dipakai-pakai. Kalau Anda sebagai amanah membeli hewan kurban, Anda pakai dulunya, nggak boleh. Ada 3 ibadah yang tidak boleh, Pak. Jangankan orang lain, pemiliknya sendiri nggak boleh. Apa ibadah apa? Kurban, umroh, haji. Tuh. Kalau Anda niat nabung untuk kurban, umroh, haji, sebulan 300.000, 10 bulan 3 juta, Anda punya kebutuhan mendadak. Anda pakai itu, nggak boleh. Karena ibadah kurban, haji, umroh itu perjanjian kepada Allah. Nggak boleh dipakai. Termasuk umroh, fast travel itu begitu. Bayar lunas sekarang, berangkat tahun depan. Selama setahun diapain? Dipakai di dunia saham. Saham itu dia beli riba juga. Nah, berkali-kali dosanya. Jadi pemiliknya saja, bapak ini niat umroh, nabung sudah terkumpul 10 juta, bapak mau pakai nggak boleh, bapak sudah niat umroh. Apalagi yang bukan pemiliknya. Pas travel itu menjadi miliknya, kalau sudah berangkat jemaah balik lagi ada kelebihan. Untung itu miliknya, boleh dia pakai. Nah, kemudian ada lagi nih Pak yang mau pakai uang haji 80 triliun, nggak belajar dengan first travel tuh. Ya kan jemaah udah bayar sekarang, nih kalau bapak daftar haji sekarang berangkatnya 20 tahun lagi. Nah, 20 tahun itu mau diinvestasikan. Nggak boleh Pak. Yang namanya syariah bukan logika.
Ini ya, belajar dari kurban itu begitu. Kurban itu dia minta yang terbaik seikhlas-ikhlasnya, jangan ada kontribusi pemikiran investasi dalamnya. Yang namanya kurban ya, kurban itu korban, habiskan semua, jangan berharap ada lebih. Nomor 3, tidak boleh cacat. Halaman 12. Ada 4 cacat yang haram, artinya jangankan tidak berpahala, malah dosa. Bukan hanya tidak berpahala, malah dosa. Apa cacat yang dosa itu? Yang pertama, buta. Al-auratu bainu auruha. Buta, jelas butanya. Gemuk, berdaging, sehat, pas jalan nabrak tiang listrik, buta. Itu berdosa walaupun gemuk. Yang kedua, al-arja'u bainu arjuha. Pincang, jelas pincangnya. Sehat, pas jalan lari, geol-geol, siksa. Loh, ngapain? Oh, ada yang satu kakinya segitiga. Kalau pincang aja nggak ada, pergi buntung. Yang ketiga, al-marid, sakit, bainu maluha. Sakit, jelas sakit. Gemuk, tidak buta, tapi pas jalan 10 langkah jatuh. Diberiin 3 langkah jatuh. Ditensi darahnya 40 derajat Celcius nih, kena DBD. Kambing DBD untuk Allah mana boleh walaupun gemuk. Yang keempat, tidak terlalu kurus, allati la tunqi, tidak ada dagingnya. Dari fisiknya ternyata itu kerangka-kerangka. Nggak boleh kurus kering. Persembahan udah Allah kurus kering. Emang kita mau ngesap apa? Ya, ini kalau jadi binatang kurban, Bapak lihat nanti itu di masjid-masjid Anda. Haram, berdosa kalau itu sembelih untuk kurban. Tapi kalau itu sembelih untuk sedekah, berpahala banyak tuh. Nah, ya, nggak sama sedekah dengan kurban. Nah, masih ada lagi yang cacat tapi masih boleh, tapi nggak ada pahalanya. Apa contohnya? Patah tanduknya 1, putus kupingnya, putus ekornya, atau hewan yang dikebiri. Anda jangan tertipu dengan hewan besar. Itu si kambing atau sapi, Pak, kalau nggak produktif, itu dikebiri oleh petani kambing sapi itu. Sehingga kambing-kambing makan berebut terus, gemuk, besar dia. Pas dijual 50 juta. Wah, senang yang tinggi, besar, kurban. Wah, padahal sapi sudah dikebiri, kambing sudah dikebiri, maka tidak ada pahalanya. Jauhilah kurban dengan hewan seperti itu, walaupun tidak ada dosanya. Nih, tanya itu penjual, kenapa sih sapi ini besar sekali? Dikebiri, Pak, nggak boleh. Hati-hati, Anda panitia kurban harus tahu. Yang dekat-dekat rumahnya Anda panitia di musola di masjid, dosanya ke Anda nanti. Halaman ke-13, syarat orang yang pertama mesti muslim. Banyak sekali non-muslim kurban, karena di perumahan banyak muslim. Tidak bisa, ini ibadah mahdoh, hablum minallah. Dan nama kurban itu masuk dalam doa. Kurban nggak boleh gini, Pak, kurban hamba Allah. Hamba Allah yang mana? Ada 7 miliar kok, yang mana hamba Allahnya? Beda dengan sedekah. Kalau Anda sedekah lebih baik tidak disebut nama Anda. Tapi kalau kurban, sebutkan nama Anda. Bila perlu di-upgrade dengan mic di masjid itu, upgrade kurban sudah 5 ekor. Para kurban 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 3. Yang belum berkurban, Pak Bakhil, Pak Medit, Pak Gasingan, sebutkan. Setelah itu ditulis di whiteboard. Setelah itu ditulis di karton, dikasih tali, digantung di hewan kurban. Setelah itu bacaan digantung di hewan kurban, itulah yang dibaca oleh si pemotong nanti untuk dimasukkan nama-nama kurban dalam doa penyembelihan. Dan ini yang sampai kepada Allah. Sedangkan dagingnya, darahnya tidak. Yang sampai kepada Allah doa tadi, bukan daging. Gak bisa non-muslim, misalnya namanya kafir, rius misalnya. Nggak bisa, Pak. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka an. Kafirius, nggak bisa. An kafirius wa alihi, nggak bisa. Yang kedua, merdeka, bukan budak. Yang ketiga,
bisa. Kecuali kalau yang bagiannya sudah kurban, karena kewajiban kurban satu keluarga satu hewan. Nah dia sudah wajib tuh, bapaknya Aisyah. Kalau bapaknya Aisyah sah nggak? Sah ya, Aisyah kan 3 tahun, bapaknya Aisyah 30 tahun, ya sah, sudah balik. Lalu kurban lagi Aisyah, nah yang kedua itu sunnah, boleh. Tapi kalau yang wajibnya belum ada, nama anak yang belum balik semua, nggak sah. Berakal yang bila tidak wajib, dan terakhir mampu memiliki kelamaan rezeki. Yang tidak mampu tidak wajib, tapi harus jujur. Yang nanya nih panitia, ya sambil main handphone, berapa sih kurban di Masjid Istiqlal tahun ini? Wah Pak, ada kami lagi naik nih, satu hewan 3,5 juta. Wah mahal, saya nggak bisa dah. Sambil pegang handphone harga 13 juta. Nah itu namanya bohong ya. Gak mampu 3,5, setiap kali produk handphone terbaru keluar bisa tukar. Tapi sekali setahun kurban nggak sanggup. Nah itulah yang disebut dengan bakhil. Kemudian yang kelima, distribusi daging kurban. Kata Rasul, fakulu minha wa tasaddaqu wa tahaddu. Makanlah oleh kurban, sedekahkanlah, hadiahkanlah. Nah 3 cara inilah pembagian kurban, tidak ada yang lain. Jual tidak boleh, upah tidak boleh. 3 ini. Makan oleh si kurban, sedekahkan dan hadiahkan. Ya. Makan oleh si kurban maksudnya si kurban boleh memakan daging hewan kurbannya. Ini ijtihad para ulama karena Nabi sebutkan 3, makan, sedekahkan, hadiahkan, maka si kurban boleh mengambil daging kurbannya maksimal 1/3. 1/3 itu ijtihad. Ya. Tapi kalau mau 1/3 itu dia sendiri yang nyari hewannya, dia yang menyembelihnya, mengulitinya, mencintanya, kemudian setelah selesai dia bagi. Nah itu. Kalau udah nitip dengan panitia jangan segitulah. Ya. Jadi 1/3. Boleh nggak si kurban minta? Panitia, ini kambing saya setelah disembelih nanti ya disembelih, saya minta paha kiri bagian belakang. Boleh nggak Pak? Minta, boleh nggak? Minta, ya boleh lah, belum 1/4, kaki dia 4, satu kaki belum seberapa dibandingkan, ya kan? Nah, tapi kalau anda kurban kambing minta paha sapi, itu yang nggak boleh. Yang kedua disedekahkan, apa maksudnya? Prioritaskan sedekah untuk fakir miskin daging-dagingnya itu. Yang ketiga dihadiahkan, apa maksudnya? Orang kaya boleh dibagi, orang-orang non-muslim dibagi juga. Nah pembagian inilah yang disebut hablum minan nas. Ya, boleh bagi non-muslim. Jadi nggak boleh itu sumbernya, karena itu hablum minallah. Setelah disembelih, dicincang, dibagi, kasih non-muslim. Jangan sampai nggak dikasih. Jangan dibagi, sumbernya non-muslim, pembagiannya nggak mau ngasih orang non-muslim. Waktu berkurban, sudah banyak pertanyaan, saya persingkat. 4 hari, 10, 11, 12 Dzulhijjah dengan syarat ketika tanggal 10 setelah sholat Idul Adha. Sebelum sholat Idul tidak sah, batal. Adapun tanggal 11, 12, 13 maka boleh kapan saja, pagi, sore, siang, malam, tengah malam, waktu tahajud boleh juga nyembelih hewan kurban. Asalkan setelah sholat Idul Adha. Terakhir Anda lihat halaman 16. Berlaku ihsan dengan hewan, berlaku yang terbaik dengan hewan kurban. Ini ajaran Islam Pak. Kata Nabi, sebaik-baik penyembelihan setajam-tajamnya golok. Jadi yang terbaik pertama, tajamkan golok setajam-tajamnya, setajam silet. Lebih tajam lagi dari itu. Ya, jangan tumpul, nanti udah robek, belum juga mati, belum juga kena urat nafasnya, urat makannya. Yang kedua, jangan mengasah golok di depan hewan. Nabi marah, ditarik leher sahabat itu. Kamu ingin bunuh hewan ini berkali-kali? Nah? Ya. Ketiga, mengiring hewan ke tempat penyembelihan dengan baik. Keempat, balikan hewan hadap ke kiblat. Itu sunnahnya hadap kiblat. Jangan hadap ke timur. Timur itu matahari terbit. Hendaklah menyembelih bagian leher, bukan bagian yang lain. Kayak tradisi tertentu itu ada kerbau ditombak-tombak itu. Nah, itu jangan ya. Yang keenam, berdoa saat menyembelih
Si pemotong sebelum menyembelih, si pengkurban setelah disembelih. Bukan si kurban disembelih, bukan hewannya. Yang ketujuh, jangan menyembelih hewan di depan hewan. Jangan suruh hewan nonton secara langsung, Pak. Aduh, kalau masak kalau aja nggak boleh, apalagi nyembelih hewan di depan hewan. Yang kedelapan, jangan mencaci maki hewan kurban. Ini hewan ini untuk Allah, persembahannya Anda caci. Ini tidak berakhlak kepada Allah. Ya, perlakuan sebaik-baiknya, dielus dia lehernya, sayang, sayang. Ya. Nanti dari belakang dijewer oleh seseorang istri, siapa sayang? Itu embeng. Perlakuan sebaik-baiknya. Jangan dijadi dasar binatang, kambing. Ya memangnya kambing. Rasain mampus, rusak. Jangankan itu, tidak kurban hewan nggak boleh. Hoak aja nggak boleh berbinatang. Datang tuh ayam, nggak dikasih. Hoak nggak boleh. Bohong. Terus datang, nggak dikasih. Hoak lagi. Nah, kepada hewannya nggak boleh, bagi pada manusia. Jangan menguliti, memutus kepala, memutus kaki, memutus kemaluan hewan sebelum betul-betul mati. Banyak ini mau cepat, belum mati udah dipotong kepalanya, dikulitin. Dosa, karena hewan itu masih hidup, sakit dikuliti hidup-hidup, Pak. Coba aja kalau saya sakit. Dan ini bukan hanya karena hadis Nabi, bahkan diperkuat oleh penelitian ilmiah. Dua orang profesor dari Jerman membuat derajat rasa sakit hewan yang dimatikan. Alat itu dibikin, ada derajat kesakitan, ada derajat ketenangan. Tenang. Lalu ditelitilah hewan-hewan yang dibunuh dengan cara ditembak, disetrum, kemudian dipukul batu kepalanya, atau dipingsankan baru disembelih, dan disembelih dengan cara Islam, hidup-hidup disembelih. Hipotesa profesor ini apa? Pembunuhan hewan cara Islam itu sadis, barbar. Itulah hipotesanya. Tapi setelah dibuktikan, semua cara penyembelihan yang lain, cara pembunuhan yang lain, ditembak mati, disetrum, dipingsankan, disembelih, atau yang lainnya, itu rasa sakit hewan itu naik alam itu, tak beraturan, menunjukkan si hewan sakitnya luar biasa. Tapi dengan penyembelihan cara Islam yang bergerak itu alat ketenangan si hewan. Dari awalnya gelisah ketika disembelih awal, langsung tenang. Dan itu naik sampai derajat kenikmatan hewan yang disembelih itu seperti klimaksnya hewan kawin. Derajat itu sampai enak sih hewan itu, fly to the skies. Nah ini ternyata cara Islam ini membuat mereka kagum dan masuk Islam. Luar biasa. Otak kita makan sadis, ternyata itulah yang terbaik. Jadi ketika hewan mengeluarkan darah itu nikmat. Itu juga mungkin kenapa hukum mati di Mekah itu bukan ditembak, bukan digantung ya, tapi dia apa? Dipancung. Nah mungkin nikmat itu. Kalau nggak percaya coba lihat aja maksudnya. Nah itu Pak. Yang ketiga fitnahnya, kalau dikuliti sebelum mati hewan yang tadi ngeluarin darah itu Pak, ketika sakit belum mati kan dikulitin, sakit itu dia tahan sakit, maka darahnya tertahan. Si dagingnya itu akan mengandung endapan darah. Nah inilah sumber stroke, darah tinggi, kanker. Tapi kalau dibiarkan darah itu keluar, maka dia akan sedot semua darahnya itu dari semua tubuhnya, sehingga daging itu bersih dari endapan darah. Itulah healthy meal. Dan fitnahnya, kalau masih hidup baru disembelih sudah dipotong kepalanya atau dikuliti, hewan itu bukan mati disembelih tapi mati dikuliti. Itu hewan kurban atau bangkai? Kalau mati dikuliti. Nah ini yang harus jaga. Kalau antum panitia, jagal yang sewa itu mau cepat doang Pak, agar cepat langsung sudah sembelih, putusin, kulitin, masih bergerak. Ketika si daging dibawa kepada ibu-ibu masih kontraksi. Masya Allah, itu penyiksaan luar biasa ya. Nah inilah teman sekalian aturan Islam tentang kurban ini. Antum banyak sekali pertanyaannya, waktu sudah habis ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum arisan kurban? Kalau arisan kurban dia penerima pertama lalu dia kurban, tidak sah karena dia masih tertanggung untuk cicilan berikutnya, arisan berikutnya. Tapi kalau dia penerima terakhir, silakan. Gak ada hutang kan? Bagaimana hukumnya kalau berkurban sekalian akikah karena waktu lahir belum akikah? Nggak usah, kurban saja. Akikah kewajiban orang tua. Kalau dia tidak mampu, tidak wajib, sudah aman. Nggak ada kewajiban bagi yang tidak mampu. Haji yang rukun saja, kalau nggak mampu nggak wajib. Bolehkah menggunakan hamba Allah? Nggak usah. Kenapa? Ya ini syiar agama Allah. Supaya tahu siapa yang tidak berkurban, maka sebutkan nama berkurbannya di kampung itu, di perumahan itu. Untuk menghinakan yang tidak berkurban. Ya ini syiar agama Allah. Jangan sampai ada rumah yang tidak berkurban kepala keluarganya. Jika kurban itu yang wajib, apakah kita perlu mengkodok kurban kita yang terlewat pada masa lalu? Ini khilafiyah antara wajib dan sunnah muakkad. Kalau Anda tidak kurban masa lalu itu karena keyakinannya sunnah muakkad, tidak apa-apa. Kan khilafiyah ini kita saling menghormati. Namun kalau Anda dapatkan dalil-dalilnya hari ini bahwa ini wajib, maka Anda harus berkurban sejak saat ini, tidak perlu mengkodok yang lalu. Ibadah kurban identik dengan suatu ibadah sosial. Benar, ibadah kurban identik dengan ibadah sosial karena bagi-bagi daging. Ya, dan simbol kita harus berkorban buat manusia. Tapi kurban bukan semata ibadah sosial. Kurban ini simbol tauhid, menyembelih hewan. Kenapa? Karena hewan sering disembah manusia. Bukankah sekarang masih ada yang menyembah sapi dan binatang lainnya? Nah, sembelihlah kesyirikan, tegakkan tauhid. Yang kedua, menyembelih hewan maknanya menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita, menjadi manusia yang benar-benar manusia. Apa hukumnya jika non-muslim ikut terlibat? Haram. Bolehkah sebagian daging hewan kurban dimasak untuk konsumsi panitia? Boleh, dengan akad hadiah, bukan upah. Ini panitia dikasih upah? Enggak, hadiah. Ketiga, maka silakan hadiahkan. Nah, ambil sebagian hadiah panitia, tapi tidak boleh dibatasi hanya panitia. Karena dia ini bukan upah panitia, maka siapapun yang memakan yang sudah masaknya boleh. Ini panitia bawa kerja capek ini dari pagi, dimasaklah sebagian daging sapi itu. Kemudian matang nih, ada yang nggak jadi panitia tiba-tiba makan duluan, ya silakan. Kalau ada larang-larang, berarti menganggap itu upah panitia, maka itu haram. Karena dia hadiah, maka silakan saja yang tidak panitia untuk makan tongseng yang sudah masak itu. Bagaimana hukum orang yang berkurban tapi dengan hutang tanpa riba? Perkaranya bukan ribanya, hutang itu dosa. Kalau pakai riba ya dua kali dosanya, hutangnya dan ribanya. Ya, yang berkurban belum memiliki kemampuan untuk berkurban, ia tidak usah kurban. Kalau nggak mampu, terima dari kurban. Apakah satu hewan kurban kambing boleh mewakili satu keluarga atau hanya satu orang saja? Nah, ini ada keliruan orang mendengar ceramah Syekh Al-Jaber di YouTube. Bukan satu keluarga, satu hewan. Kurban itu satu orang dan keluarganya. Misalnya namanya tadi Freddy. Kurban Freddy dan keluarganya. Bukan kurban keluarga Freddy. Masih banyak masjid-masjid yang akannya keluarga Freddy. Sama. Apa maksudnya? Kurban Freddy dan keluarga. Apa artinya? Yang berkurban si Freddy, tapi saking banyaknya pahala kurban itu, maka mengalir untuk seluruh keluarganya, termasuk yang sudah meninggal. Karena besarnya pahala kurban ini tidak sanggup ditanggung oleh Pak Freddy sendiri, maka meluber untuk semua keluarganya. Karena itu doanya, Allahumma minka walaka an Freddy wa alihi, dari si Freddy dan keluarganya. Maksudnya apa? Dan pahala yang mengalir buat seluruh keluarganya. Jadi yang berkorban hanya Freddy satu orang. Kalau yang berkorban boleh istrinya Freddy, anaknya Freddy, silakan. Tapi doanya keakannya bukan keluarga Freddy, tapi Freddy dan keluarga. Masih banyak nggak masjid yang masih pakai keluarga Freddy? Nah, ini nggak ikut syar'i sunnah Rasul. Banyak pahalanya, mulai dari niat itu banjir pahala, mulai dari mengumpulkan duitnya, mulai panitia rapat itu setiap rapat itu pahala, membentuk panitia itu pahala, mencari hewan itu pahala, memelihara sampai menyembelih itu pahala, menyembelihnya, mengulitinya, mencincang dagingnya, memisahkan dengan tulang itu semua pahala. Kemudian sampai menimbangnya, memasukkan
Bahkan untuk seribu kurban ada spesial. Apa kata Rasul? Al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun. Kurban itu pada tiap helai rambut hewan satu pahala. Satu helai rambut pahala. Nah, cari yang gondrong, Pak. Banyak rambutnya. Oh, hadisnya belum selesai. Sahabat bertanya, warishu. Bertanya sahabat, bagaimana dengan bulu halus? Rasul menjawab, hasanatun, satu pahala juga. Oh, kalau begitu nggak penting yang gondrong. Yang penting ada bulunya. Sapi, tuh. Ada bulunya nggak sapi itu? Ada. Halus Pak, satu pahala itu. Berapa jumlahnya? 5.999 helai. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Itu banyak pahalanya. Kalau Anda tidak berkurban, menyesallah Anda sampai hari kiamat. Bagaimana kita mewakilkan hewan kurban kepada penjaga? Ya boleh, dengan tadi alasannya. Dia tahu fikihnya. Ada jagal yang nanya pada kiai, saya ini tukang jagal, tapi saya nggak ngerti doanya. Saya ini menyembelih hewan, saya tidak tahu doanya. Oh gitu, doanya kata kiai, kamu ya yang korban yang motong. Iya saya motong. Doanya Allahumma Bismillah, Allahumma taqabbal minni. Dengan nama Allah, ya Allah terimalah ini kurban dariku. Oh itu ya. Bismillah Allahumma taqabbal minni, Bismillah Allahumma taqabbal minni, Bismillah. Hafalah dia. Motong 43 ekor sapi, 200 ekor kambing. Jadi Bismillah, Allah taqabbal minni. Sapi kedua, sapi ke-15, sapi ke-23, kambing pertama, kambing ke-200. Siapa yang berubah? Si jagal sendirian 400 kambing sama 43 ekor sapi, minni dariku. Anda wakilkan dengan orang yang tidak ngerti, nama Anda tidak sampai ke langit. Makanya jagal itu pun harus ngerti fikih. Makanya ustaz, kalau saya tahu ini saya mewakilkan, bukan punya saya ini. Kalau saya akui saya curi, saya maling, saya korban, nggak boleh juga. Kan doa. Jadi inti kurban itu pada penyembelihan, doanya dan sang penyembelih. Nih, jadi ya, apakah boleh? Apa kalau boleh syaratnya tertentu? Ya itu tadi, kalau boleh berjagal, jaganya ngerti doanya. Dan memang sebaiknya jagal karena bagus sembelihannya. Tapi kalau ngerti fikih bahaya juga. Makanya si jagal ini training. Gak usah banyak-banyak, gak usah training semua fikih Islam, gak usah training fikih kurban, gak usah semua fikih kurban, training baca doa kurban, itu doang deh. Masa 5 hari hafal-hafal, nggak hafal juga tulis, pakai whiteboard, nanti di depan sembelihan ditulis, dia baca. Apa susahnya dia baca? Dia nggak bisa baca Quran, itu masalah itu, baca Quran dia nggak bisa. Bolehkah berkurban pada dua tempat yang berbeda? Boleh. Khalifah Abul Abbas Asy-Syahbah itu khalifah pertama Abbasiyah. Dia itu dikenal sebagai penumpas darah. Orang yang ngerti kalau baca sejarah, bukan pemimpin Islam itu penumpas darah, namanya As-Safwah, penumpah darah. Padahal yang dimaksud si khalifah ini berkurban setiap tahun dengan 1000 ekor onta. Beliau beli dengan tangannya sendiri, beliau sembelih dengan tangannya sendiri, duitnya sendiri dia beli. Namanya disebut penumpas darah onta, bukan orang. Ini Anda kalau baca sejarah Islam itu banyak tuh para pemimpin yang digelari sebagai penumpas darah. Itu bukan maknanya darah orang. Memfitnah pemimpin Islam. Kalau yang berkurban tetap potong rambut dan buah, apakah batal? Tidak batal kurbannya, tapi dia dosa di bidang itu saja. Doa kurban kalau sapi ada 7 orang, bagaimana tadi? Saya cobain tadi. Ya. Nah, 7 disebutkan. Apa boleh beli hewan kurban pakai uang pinjaman? Enggak boleh. Dan saudara, uangnya yang akan dikembalikan bulan berikutnya enggak boleh. Minjam sekarang besok balikin, sekarang saya beli enggak boleh. Tapi kalau minjam sekarang, balikin besok, sembelihannya rusak, boleh. Mana yang lebih afdol, kurban dengan sapi 200 kg 5 ekor atau sapi 1000 kg 1 ekor? Yang paling afdol cukup umurnya, ikhlas karena Allah, sehat, tidak cacat. Bolehkah penyelenggaraan potongan kurban bertahap dalam 2-3 hari? Boleh. Di masjid itu misalnya tadi 43 ekor, hari ini pemotongan 13 ekor, besok 10 ekor, boleh. Kalau masih hari tasyrik, ya 10, 11, 12, 13. Kalau tanggal 15 sebenarnya expire, batal semua tuh kurbannya 15. Jika saya berkurban tapi secara acak
Boleh, boleh. Bagaimana jika nanti lebih jatah? Nah, Anda potong sendiri saja kalau begitu. Kalau lebih jatah nggak boleh. Ya, sepertiga itu bukan jatah, sebenarnya itu ijtihad. Ya, untuk berkurban, sedekah, untuk bagi miskin, hadiah untuk orang kaya dan non muslim. Itu nggak mesti bagi tiga loh. Bisa jadi untuk berkurban 15%, 70% buat sedekah fakir miskin, 15% untuk orang kaya dan non muslim. Nggak harus sepertiga ya. Yang penting peruntukannya tiga itu. Tidak boleh dijual dan diupahkan. Kalau kambing saya sudah dipotong tapi belum dibagikan ke penerima kurban, apa saya sudah boleh potong rambut dan tubuh? Boleh. Bagaimana hal kurban yang terluka saat pemeliharaan sepotongan? Kalau hanya luka kulit-kulit nggak apa-apa. Kalau patah tanduk yang bermasalah. Berkelahi tanduknya patah, kuping terluka dan pincang. Nah kalau begitu terpaksa diganti. Kalau pincang, kalau tidak sengaja patah itu dimaafkan. Mengapa tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik? Karena itu hari raya, hari tidak boleh puasa. Hari raya Idul Adha itu dua hari raya. Yang pertama tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Nahar. 11, 12, 13 hari raya tasyrik. Kedua hari raya itu adalah Idul Adha. Hari raya tidak boleh puasa. Apakah jeroan kurban yang termasuk yang hati itu sudah dibagikan sebagai jatah kurban? Tidak usah. Kalau orang tidak bisa mengelolanya, nggak usah. Kasih aja ke siapa? Hadiahkan akarnya. Kalau penerimanya miskin, akarnya sedekah. Kalau penerimanya kaya, hadiahkan yang bisa mengelola jeroan. Kalau nggak bisa dibagi, yang dipaksa dibagi, digabung pula sama daging, busuk dagingnya. Jadi misalnya si tukang potong nih, dia bisa mengelola jeroan, kita kasih dia saja sebagai akad hadiah kalau si tukang potong kaya, sebagai akad sedekah kalau tukang potongnya miskin, bukan sebagai upah. Gak boleh begini, seekor sapi tukang potong diupahi 500.000, tapi kalau dia dapat jeroan dan kepala, ongkosnya jadi 350.000. Nah itu haram. Pokoknya tukang potong 500.000, dapat kepala atau tidak, dapat jeroan atau tidak, segitulah. Nah itu sama saja, itu bukan upah, itu hadiah atau sedekah. Sebelum sembelih hewan kurban, apakah hewan tersebut perlu dipuasakan? Tidak diberi makan 1 hari? Jangan. Agar menurut sebagian orang hewan dipuasakan agar bersih dagingnya. Ya urusan metabolismenya lah ya. Anda aja puasa sehari semalam udah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang afdal kurban di sekitar rumah tapi kurang syar'i atau tempat jauh tapi syar'i? Nah, yang terbaik dekat rumah yang syar'i. Menurut hadis satu keluarga per satu kambing, satu keluarga tersebut istri dan anak-anak. Kalau juga dengan orang tua, apakah bisa satu kambing atau 2 kambing? Ini salah paham. Kurban itu bukan keluarga tapi individu, bukan keluarga Freddy tapi Freddy dan keluarga. Sehingga kalaupun mereka cuma 1 orang, nggak apa-apa. Berarti jumlahnya Freddy, cuma pahalanya sama kali bermain. Dan yang dikenakan larangan potong kuku rambut hanya si Freddy, tidak ibunya. Kalau keluarga Freddy, nanti keluarga nggak boleh potong rambut dan kukunya. Boleh kurban kredit, nggak boleh. Hutang kredit itu. Kredit kurban. Bolehkah kurban memakai harta yang haram? Haram, nggak boleh. Kurban untuk Allah yang haram. Yang terbaik kurban itu yang halal, yang gemuk, berdaging. Bolehkah berkurban dengan hewan yang mengkonsumsi makanan yang haram? Urusan si hewan jangan iri. Kau bukan si hewan makan, ketemu dia ternyata ada lintah di makannya. Pas terserah perutnya si hewan, nggak usah cemburu. Maaf ya, ada rumput, ada tai kucingnya, dimakan oleh si kambing. Termasuklah rumput dan tai kucingnya, kemudian nggak apa-apa urusan si kambing. Masa ada yang sapi dikasih minum bir di New Sapi dikasih minum bir, nah itu menyengaja namanya. Jangan, menyengaja jangan. Bagi yang berpoligami, aduh, iya kalau Anda 2, istrinya 2 kurbannya. Kalau 3, itu resiko lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum arisan kurban sudah ditanyakan? Bagaimana hukumnya kalau kurban sekali dengan akikah sudah ditanyakan? Oh ini sudah balik lagi. Bisakah beli kambing atau sapi 10 hari sebelum hari kurban? Boleh.
setahun sebelumnya boleh. Tapi kalau ada restoran wajib dijaga, jangan sampai dijual, jangan sampai mati, jangan sampai, resikonya menjaganya saja. Tapi kalau 10 hari masih gampang. Masa tidak boleh potong kuku atau rambut, yaitu sejak 1 Zulhijjah. 2 hari raya bertemu dalam 1 hari, yaitu Jumat dan Idul Adha. Nah, kalau Anda sudah sholat Jumat, Anda disilakan memilih untuk sholat Jumat atau zuhur. Tapi kalau Anda tidak sholat Id, wajib sholat Jumat. Kalau kebetulan Anda tidak sholat Idul Adha, lalu pas Jumatan, masjid sekiranya Anda tidak Jumatan, Anda keluar cari masjid yang Jumatan, wajib bagi Anda. Tapi kalau Anda pagi harinya sudah sholat Jumat, sholat Idul Adha, maka di siang harinya boleh untuk sholat Jumat, boleh sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Kalau Anda tidak sholat Jumat, jangan ini kan nggak sholat Jumat, berarti nggak wajib sholat. Enggak, hanya sholat Jumat saja, zuhur tetap wajib. Cuman memilih untuk sholat Jumat itu lebih baik. Ya, selesai ya. Ini sekalian, tinggal diamalkan ya. Saya mendoakan semoga antum berkorban semua. Semoga Allah memberi antum rezeki yang berlimpah, banyak barokah, anak-anaknya sehat, soleh dan solehah, hafiz dan hafizah. Dan semoga anda jadi imam bagi keluarga, dan semoga istri anda bertambah solehah maksudnya. Dan semuanya kita reuni di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih mas kalian. Ya, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.